Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Nah, bertemu lagi dengan kami dalam acara Sakofa Islamiyah. Tentu saja bersama saya Ustadz Wildan Hasan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Insyaallah sehat walafiat Mbak Fani. Lagi sibuk apa nih Ustadz? Kita sedang mempersiapkan terkait dengan bagaimana agar bantuan dari Indonesia ini, dari masyarakat Indonesia untuk Palestina bisa segera sampai, karena ini kan memang memerlukan waktu berminggu-minggu. Ada banyak sekali hal yang harus dibereskan terkait dengan komunikasi beberapa negara. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera sampai ke saudara-saudara kita di sana. Karena memang betul-betul sangat darurat saudara-saudara kita di sana itu. Dan kendala terbesarnya di situ apa ya, Ustaz? Tentu saja dari kekehan Zionis ya. Mereka mempersulit bantuan-bantuan untuk masuk ke saudara-saudara kita di Gaza, di tepi barat, di Palestina. Ya, karena mereka tentu menginginkan kehancuran total bagi masyarakat di Gaza. Tapi kabar terakhir kan akan terwujud gencatan senjata selama lebih kurang 4 atau sampai 5 hari gitu. Dan ini berkaitan dengan penanganan kemanusiaan, agar obat-obatan bisa masuk, makanan, minuman, pakaian, sehingga kemudian masyarakat sipil tidak lebih banyak jadi korban dari peperangan yang terjadi antara para pejuang Palestina dengan penjajah Israel ini. Ya ampun, semoga bisa cepat ya Ustadz, bantuan dari Indonesia, nggak ada kendalanya. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong nih Ustadz, apa sih tentang boikot nih, pandangan Ustadz sendiri tentang fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 ini? Jadi memang salah satu bentuk perjuangan kita dalam membela saudara-saudara kita di Palestina itu adalah boikot. Kita kan memang tidak bisa ikut perang langsung gitu kan, karena dengan berbagai hal yang harus disesuaikan, termasuk ratifikasi soal bagaimana satu negara bisa ikut berperang atas apa yang terjadi di negara yang lain. Tapi setidaknya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu. Bisa dengan doa, dengan donasi, dengan boikot, dengan aksi-aksi yang lain gitu, termasuk aksi jihad di sosial media. Kan di situ juga ada peperangan, ada pertempuran antara pro Palestina dan pro penjajah Israel. Jadi jangan dikira kita tidak bisa ikut terlibat dalam peperangan itu. Kita bisa melakukan peperangan dalam bentuk yang lain, dengan perang doa itu, lalu donasi kita, perang di sosial media kita. Termasuk salah satu bentuk perangnya, bentuk jihad kita itu adalah boikot. Dan boikot ini alhamdulillah kita sangat apresiasi terhadap Majelis Ulama Indonesia Pusat yang sangat tegas, sangat berani mengeluarkan fatwa. Fatwa yang berkaitan dengan dukungan penuh terhadap Palestina. Fatwa juga tentang keharaman bahwa kita tidak boleh mendukung Israel gitu. Dan juga fatwa untuk tidak menggunakan produk-produk yang pro terhadap Israel. Nah, ini bentuk boikot yang telah dilegalkan gitu secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan umat semestinya taat gitu terhadap fatwa ini, menjalankan apa yang ditentukan oleh para ulama kita di Majelis Ulama. Nah, kita semestinya tidak perlu mempertanyakan. Ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang juga mereka mengaji juga gitu, tapi mengajinya barangkali world view-nya berbeda, cara pandang alamnya berbeda, paradigmanya berbeda, sehingga menganggap boikot itu malah tidak perlu dilakukan, malah haram untuk dilakukan dan lain-lain sebagainya. Tapi tentu kita memahami bahwa para ulama yang berkumpul di Majelis Ulama itu bukan ulama-ulama sembarangan. Betul. Mereka adalah para pakar, para expert di bidangnya masing-masing, tentu saja di bidang keagamaan. Dan tentu setiap kali ada keputusan yang akan diputuskan,
itu mesti majelis ulama itu mengundang ahli. Kalau mau mengeluarkan fatwa tentang kesehatan, pasti akan mengundang ahli. Fatwa tentang ekonomi pasti akan mengundang ahli. Lalu kemudian diselaraskan dengan kajian-kajian keagamaan, barulah kemudian keluar fatwa. Jadi tidak sembarangan majelis ulama mengeluarkan fatwa, itu mesti dalam SOP-nya ada beberapa tahap dilakukan, sehingga tidak ada fatwa yang kemudian beberapa saat kemudian harus direvisi gitu. Karena para ulama telah menyusun bagaimana standar operasional prosedur sebuah fatwa itu baru bisa dikeluarkan. Gitu Mbak Fani. Nah kemudian Ustaz, kalau misalkan arti hakikat boikot itu tersendiri itu apa sih Ustaz? Ya kalau kita cek di KBBI ya, itu kan artinya kita semacam menahan sesuatu gitu. Untuk tidak menjual, tidak membeli, tidak memasarkan dan lain sebagainya, dengan niat agar sesuatu itu tidak berjalan gitu. Sekarang ini kan sedang terjadi penjajahan Zionis. Penjajahan oleh Zionis ini, mereka memiliki perlengkapan persenjataan yang luar biasa, ekonominya juga bagus. Tapi kalau kita boikot penunjang ekonomi mereka, tentu akan melemah. Dan kita tahu bahwa menurut data biaya perang yang dikeluarkan oleh Zionis itu dalam sehari $260 juta. 260 juta dolar. Wow, besar entah sekali. Berapa rupiahnya itu. Jadi sampai saat ini sudah habis sekitar $80 miliar. 80 miliar dolar ya. Dan kemudian tingkat pengangguran meningkat dan kemiskinan juga meningkat. Makanya kemudian ada sekitar 3.000-an tentaranya ditarik kembali, didemobilisasi lagi gitu, agar mereka tidak membebani APBN Israel itu. Dan ini juga berdampak dari boikot ini. Rasulullah SAW juga dulu pernah diboikot kan oleh musyrikin Quraisy. Ketika segala cara yang dilakukan oleh para zu'amanya itu tidak berhasil gitu. Ya udah boikot aja kan, beliau dikumpulkan di satu lembah yang kemudian orang-orang musyrik Quraisy termasuk saudara-saudara mereka sendiri yang masih musyrik itu nggak boleh berkomunikasi, nggak boleh berjual beli, nggak boleh ada pernikahan, nggak boleh ada memasukkan makanan dan lain sebagainya. Itu namanya boikot. Jadi beliau pernah diboikot juga ketika di Makkah oleh orang-orang musyrik Quraisy itu. Jadi arti boikot ini adalah kita melakukan menahan untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu untuk tujuan-tujuan tertentu, tapi sifatnya masif gitu, sifatnya massal, enggak orang per orang. Ya kadang kalau orang per orang kan dampaknya enggak signifikan. Tapi kadang ada yang bisa disebut boikot juga. Contoh saya dengan Mbak Fani ini lagi nggak baikan nih, kita lagi nggak temenan nih. Biasanya kita saling kirim makanan gitu kan. Karena lagi berantem, ya udah saya boikot deh, nggak mau terima dari dia, saya pun nggak mau ngasih ke dia. Nah itu contohnya boikot lah gitu. Seperti itu. Kemudian pernah nggak sih Ustaz di zaman Rasul tuh mencontohkan boikot di zamannya beliau? Jadi dulu waktu di Makkah itu ada seorang sahabat namanya Sumamah bin Usal radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang agen besar lah di bidang perdagangan gandum. Dan di Yamamah, beliau tinggal di Yamamah. Dan itu orang-orang Makkah itu sangat tergantung kepada gandum yang dikirim oleh Sumamah bin Usal. Nah, Sumamah bin Usalnya ini masuk Islam. Lalu bagaimana cara melakukan pembelaan terhadap dakwah Rasulullah dan melindungi Rasulullah dari kekejaman kafir Quraisy itu? Maka beliau menggunakan kekuatan beliau. Nah, kekuatan beliau itu di penguasaan beliau terhadap gandum. Jadi si gandumnya ini di stop, nggak dikirim ke Mekah. Wah, kelaparan tuh orang Mekah. Iya, betul. Mereka minta orang-orang Quraisy itu agar tolong dibuka lagi dong, jangan diboikot dong, kirim lagi dong, ini kami kelaparan. Tidak,
selama Rasulullah SAW tidak mengizinkan, kata beliau. Kalau Nabi Muhammad mengizinkan, saya kirim lagi gitu. Akhirnya mau nggak mau kan orang-orang musyrik Quraisy minta juga. Jadi gengsi nggak gengsi karena lapar. Ya udah mereka minta, Muhammad tolonglah gitu kan. Tuh sahabatmu ini kirim lagi gandum. Akhirnya Rasulullah izinkan. Nah, kirim lagi gandum. Nah, itu boikot namanya. Selain juga pernah waktu di Madinah, kan ada pasar Yahudi. Pasar Yahudi di Madinah ini curang banget gitu. Udah curang banget kerjaannya, lalu kemudian menghina-hina dengan berbagai cara kepada kaum muslimin. Termasuk kasus seorang muslimah yang ketika berbelanja yang diikat itu jilbabnya itu oleh pedagang Yahudi. Ketika dia bangkit terbuka jilbabnya gitu. Dibunuh si pedagang Yahudi ini oleh seorang pemuda muslim. Pemuda muslimnya dikeroyok oleh pedagang-pedagang Yahudi. Terjadilah perang dengan salah satu suku, entah itu Bani Nazir apa Bani Koinuko atau Bani Quraizoh, ya nanti tolong dicek. Lalu kemudian sama Rasulullah dikepung lah dengan para sahabat perkampungannya. Nah, karena senantiasa ada kecurangan, tidak menguntungkan kaum muslimin pasar itu, akhirnya kata Rasulullah, kita bikin pasar sendiri gitu, namanya pasar Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya memboikot produk, tapi beliau memboikot pasarnya langsung gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu nggak ada contohnya dari Nabi gitu, nggak ada sunnahnya kita memboikot produk-produk pro Israel gitu. Jangan salah, Nabi itu bukan hanya malah memboikot produk, tapi memboikot pasarnya. Langsung gitu. Pasarnya. Jadi Rasulullah itu memboikot perusahaannya gitu loh, memboikot pasarnya gitu, nggak lagi produknya. Akibatnya jauh lebih besar gitu, bangkrut kan pasar Yahudi itu. Jadi itu contoh boikot yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi jika ada yang mengatakan nggak ada contohnya, nggak ada sunnahnya, faktanya demikian. Itu terdapat dalam Sunan Ahmad bin Hambal, dalam Sirahnya Ibnu Hisham, dan hadis-hadisnya sahih gitu. Nah mungkin teman-teman itu kurang baca aja gitu, kurang gaul aja yang mengatakan demikian. Jadi berpikir bahwasannya nggak ada kok di zaman Nabi, padahal ada gitu ya Ustadz ya. Dan cara berpikir seperti itu sebenarnya kadang menyesatkan, karena tidak semua apa yang kemudian tidak ada di zaman Nabi itu salah gitu. Betul. Itu bid'ah contohnya. Kan nggak mesti demikian. Kan ada yang namanya bid'ah. Nanti dalam kaidah usul itu ada yang namanya maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu yang nggak berkaitan dengan ibadah ritual, nggak berkaitan dengan akidah secara langsung. Ini kaitannya malah lebih banyak ke muamalah, tapi punya nilai ibadah gitu. Contoh hal adalah bagaimana Al-Quran dimushafkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan oleh Utsman ibnu Affan kan. Itu zaman Rasulullah SAW tidak ada mushaf Al-Quran, semuanya di sini dihafal atau ditulis di kertas atau di kulit-kulit kayu atau di pelepah kurma gitu, atau di kulit gitu, di kulit-kulit binatang. Belum ada mushaf. Itu juga yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat diberikan saran oleh Umar bin Khattab. Ini dalam perang Yamamah itu yang wafat 70 penghafal Quran. Kalau begini terus bisa habis penghafal Quran kita. Gimana kalau kita kumpulkan, kita kodifikasi gitu. Kita tulis dalam satu buku sehingga dapat aman. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ini enggak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi diyakinkan oleh Umar bin Khattab. Oh, ini bukan sesuatu yang bid'ah gitu. Bukan perkara yang bid'ah. Nah, jadi apa yang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW bukan berarti itu terlarang untuk kemudian dilakukan. Kan zaman tuh berkembang, zaman berkembang, zaman berubah gitu. Tidak semua peristiwa terjadi di zaman beliau. Makanya inti dari syariat Islam itu adalah konsep-konsep. Yang konsep-konsep itu bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga itulah kenapa Islam itu sholihun likuli zaman wa makan gitu. Fani. Karena berbedanya zaman, berbeda juga permasalahannya, Ustaz. Jelas, sekalipun inti dari persoalan itu nggak geser-geser jauh amat gitu. Makanya kenapa selalu ada jawaban dalam syariat gitu. Paling kemasannya, lalu orangnya yang beda-beda itu, hasilnya agak-agak berbeda. Tapi inti persoalan hidup di dunia itu gitu-gitu aja sebenarnya.
Seperti itu. Nah kemudian nih saat bagaimana efektivitas boikot terhadap produk Israel dengan nasib saudara kita di Palestina? Kita kan punya keharusan untuk ta'awanu alal birri wa taqwa. Dalam kebaikan itu bukan hanya kebaikan dalam persoalan peribadatan, tapi dalam soal muamalah pula.
Di Indonesia saja kita lihat dampaknya nampak lah ya, terlihat lah ya. Toko-toko cepat saji gitu kan, restoran-restoran cepat saji yang memang ada yang terang-terangan berafiliasi kepada Israel, ada yang pro Israel. Itu kita dapat saksikan ya tidak seramai dulu sebelum ada fatwa tentang boikot. Dan kemudian produk-produk lain yang terindikasi juga. Nah, saya pikir ini dampaknya juga serius bagi perekonomian Israel, bukan hanya akibat soal biaya perang yang tinggi tadi, tapi boikot produk di seluruh dunia juga mengakibatkan anjloknya perekonomian dari Netanyahu kan sekarang lagi semacam lagi pusing lah dia kan, lagi stres. Ini gimana caranya agar kemudian perekonomian Israel ini menguat lagi? Karena kalau nggak begitu, makanya diprotes oleh rakyatnya sendiri kan, diprotes ini perang terlalu lama gitu kan. Mestinya mereka yang jauh segala-galanya dibandingkan para pejuang Palestina dalam senjataan, dalam militer, mestinya sekali serang selesai gitu kan. Tapi ini udah 40 hari ini mereka serang tiap hari. Ternyata memang nggak punya kekuatan untuk bisa perang panjang gitu, perang lama gitu, karena memang nggak punya kemampuan seperti itu ternyata. Yang dianggap sebagai kekuatan militer terhebat di dunia ternyata melawan para pejuang Palestina yang sebegitu aja keadaannya gitu. Selain soal mentalitas dan jasad yang kuat, ternyata mereka nggak mampu berbuat banyak kecuali mereka membunuhi rakyat-rakyat sipil aja gitu. Dan ini harus terus dilakukan. Nah, hikmahnya itu adalah kita nggak jadi konsumtif lagi. Hampir sebenarnya apa yang kita gunakan, apa yang kita makan dan kita minum, ternyata terafiliasi kepada perusahaan-perusahaan yang pro Israel gitu. Nah, kita bisa beralih ke produk-produk Muslim, meskipun agak mahal sedikit ya nggak apa-apa. Baliknya juga ke saudara-saudara kita sendiri, tidak nyakitin saudara-saudara kita yang lain. Kita nggak ngebeliin peluru buat Israel untuk nembakin bayi-bayi di Palestina. Seperti contoh ringannya itu adalah kalau ada orang yang memusuhi Islam, kadang ada saja kejadian di komunitas kita masing-masing, di perumahan, di kampung ya. Orang yang gampang dia buka toko, buka warung gitu kan, tapi non Muslim gitu. Dan kalau dia jelas-jelas menyumbang untuk program permusuhan terhadap Islam, kenapa harus kita belanja ke situ? Kalau saya mengharamkan ya dalam tanda kutip kepada keluarga, nggak usah belanja di warung dia. Selama masih ada warung Muslim, meskipun itu mahal-mahal dikit nggak apa-apa lah gitu. Daripada kita belanja ke sana memang lebih murah, lalu kemudian justru disumbangkan ke proyek-proyek yang akan memurtadkan umat Islam, yang akan berbuat kejahatan terhadap umat Islam. Ini boikot kecil-kecilan yang kita lakukan. Tapi boikot yang besar ini, yang masif ini terhadap produk pro Israel harus kita lanjutkan. Kalau nggak minum dari botol itu, emang kita bakal meninggal dunia contohnya. Kalau kita nggak pakai make up yang itu nih Mbak Fani, contoh pakainya apa? Apa kemudian kita jadi nggak pede gitu tampil di publik gitu. Apa kalau kita nggak makan McD contohnya, lalu kemudian perut kita pasti selulit gitu ya. Perut kita nggak nyaman gitu. Apa kalau pindah ke singkong lalu kemudian kita merasa nggak kenyang gitu. Kan kita jadi banyak alternatif. Juga ini mengangkat ekonomi umat. Ada alternatif dari para pengusaha, produsen keumatan gitu. Yang itu kita bisa pakai gitu. Seperti itu. Toh beda harganya juga agak jauh beda kok. Iya dong, kan mesti di pasar itu harga harus kompetitif. Kalau kemahalan banget pasti ditinggal dong oleh konsumen. Betul. Ini jelas milik umat, saudara kita sendiri, harganya mahal dikit. Terus kemudian juga pasti bahan bakunya juga terjaga gitu, kita nggak ragu. Ya udah, kenapa? Apa kesulitannya gitu. Paling soal pembiasaan saja. Biasanya makan di McD ya udah kita makan singkong, kan lama-lama jadi enak juga kalau terbiasa. Apalagi nolong para petani kita kan. Betul.
Soalnya kadang masyarakat tuh lebih berpikir, udahlah saya di toko sini aja, toh harganya lebih murah, kayak gitu daripada di toko yang samping, yang misalkan toko samping nih orang Islam kayak gitu. Sedangkan yang toko yang murah ini yang non Muslim atau segala macam, yang ternyata dia ini yang pro dengan Israel seperti itu penting. Memang kita harus melakukan proses penyadaran pada saudara-saudara Muslim kita sendiri. Kan harus diakui bahwa kita mayoritas Muslim di negeri ini, tapi baru sebatas statusnya aja. Di KTP memang tercantum Muslim, tetapi ternyata kemudian malah pro Israel. Berarti keislamannya belum benar gitu. Itu aja. Makanya kita harus berikan penyadaran. Gitu. Nah kemudian ya Ustadz, apakah ada kaitannya boikot produk pro Israel dengan ekonomi umat Islam? Nah itu tadi yang harus kita kuatkan itu. Kalau kita boikot produk-produk itu, yang sebenarnya sudah banyak pula alternatifnya yang dibuat oleh saudara-saudara kita sendiri. Termasuk kan ada pengusaha Palestina, dia buka resto namanya Al Baik namanya. Al Baik yang di Saudi sana? Ya. Jadi Al Baik itu punyanya pengusaha Palestina itu. Iya. Jadi makanya Mbak Fani kalau kesana lagi harus di situ belanjanya, di Borong. Karena itu lebih murah. Lebih murah malah ya. Al Baik. Al Baik ya. Nah itu pengusaha Palestina yang punya. Makanya sekarang di Saudi itu laku keras karena ada ini, selain lebih murah dan rasanya juga enak, juga ada sense of belonging terhadap saudara-saudara kita kan gitu. Nah itu harus kita kan gini. Kalau ada dua warteg nih, kanan kiri jalan berhadap-hadapan, lalu kita berasumsi, yang kanan itu nasinya suka basi, nasinya berasnya beras murah. Kalau masakan yang kemarin dipanasin lagi, gitu, diangetin lagi. Udah nggak ke situ. Padahal baru asumsi, belum fakta. Yang ini nih yang nasinya masih nasi pulen nih, Cianjuran nih gitu. Terus masakannya baru enak-enak. Padahal asumsi pula dia datangnya ke sini. Dia omongin ke orang juga begitu gitu. Akhirnya ini matilah warteg yang kanan ini. Akibat asumsi. Nah, kita kan suka berasumsi. Belum kita nyobain produk, contohnya produk minyak goreng Muslim gitu. Karena kita kenapa sudah terjajah mental kita bahwa kalau produk Muslim ya tertinggal lah gitu, mutunya juga rendah lah. Tapi kalau dari perusahaan-perusahaan besar udah terjamin. Nah, itu kan baru asumsi-asumsi. Kita nggak pernah tahu mau yang ini atau yang ini mana yang produknya bahan bakunya benar apa enggak gitu. Nah caranya begitu, harus faktual, harus kita buktikan dulu. Apalagi kita harus punya sensitivitas sebagai Muslim gitu. Kita kan punya keharusan untuk ta'awanu alal birri wa taqwa. Dalam kebaikan itu bukan hanya kebaikan dalam persoalan peribadatan, tapi dalam soal muamalah pula. Jadi kalau yang Muslim ini kita nggak beli, kita nggak konsumsi, kita nggak ikut bantu viralkan, ya dia akan mati dengan sendirinya gitu. Nah kita malah membesarkan produk-produk yang ownernya nggak berpihak terhadap kepentingan umat Islam. Iya betul. Jadi boikot terhadap produk Israel ini menjadikan kita harus lebih aware, harus lebih peduli terhadap produk-produk kita sendiri. Nah ini kesempatan bagus ekonomi umat Islam ini bisa bangkit karena mereka sebenarnya kita udah punya banyak alternatif, mau sabun kayak, mau odol kayak, mau sikat gigi kayak, mau yang kita bisa gunakan itu. Toh belum ada sekalipun kita nggak pakai sabunnya yang pro Israel kan juga nggak langsung budugan gitu itu kan, nggak langsung gatal-gatal gitu kan. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Ya, kemudian nih Ustadz, bagaimana untuk saudara-saudara kita Muslim yang dimana dia tuh kerjanya di tempat situ. Jadi kan ada pemikiran kalau misalkan nih perusahaan bangkrut, kan banyak dong orang pengangguran, sedangkan di situ juga banyak umat Islam yang bekerja di situ. Nah itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi ahsannya ini kan sama seperti kasus gimana sih kalau kita kerja di bank konvensional gitu, kan haram tuh, ada praktek riba di situ. Sementara kalau keluar begitu saja belum tentu dapat pekerjaan langsung. Betul. Bagaimana dengan nafkah? Bagaimana dengan nafkah keluarga?
Maka disarankan oleh para ulama kita untuk tidak semacam terjun bebas gitu. Artinya jangan bunuh diri pula. Tetaplah bekerja di situ asalkan hati kita tidak ridho. Jangan sampai hati kita ridho, nggak apa-apalah riba ini halal kok contohnya gitu ya. Asal hati kita tetap nggak ridho, bertahan di situ sambil pertama berharap bank ini berubah status. Jadi bank syariat gitu, bank apa namanya? Bank Islam lah gitu. Yang kedua, kalau nggak begitu ya kita sambil ikhtiar, kira-kira kalau kita resign dari bank konvensional ini lalu kita udah ada ini loh, udah ada penggantinya, udah siap dan sebagainya, meskipun nanti pendapatannya nggak sebesar kita waktu kerja lebih kecil, yang penting cukup, yang penting halal gitu dan berkah. Nah sama seperti kita bekerja di perusahaan-perusahaan pro Israel. Nah hati kita harus tetap nggak ridho. Saya nggak ridho sebenarnya kerja di sini, nggak rela gitu. Tapi namanya darurat kan membolehkan apa-apa yang terlarang ya. Yang haram saja kalau kita darurat itu boleh kita kerjakan. Nah ini kan kalau kita keluar begitu saja tanpa persiapan, tanpa ada cadangan pekerjaan, malah akan timbul mudorot lebih besar. Nanti anak istri nggak bisa makan, kemudian biaya sekolah, biaya rumah dan sebagainya. Nanti akibat lanjutannya bisa jadi akhirnya berantem sama istri terus, lalu kemudian bercerai. Anak-anak putus sekolah, jadi mudorotnya lebih besar. Makanya darul mafasid yuqaddamu ala jalbil masolih. Menghindari kerusakan harus didahulukan dari mencapai kemaslahatan gitu. Jadi udahlah kita nggak ridho kerja di McD contohnya, lalu kemudian gimana nih mau keluar belum ada kerjaan lain, tapi kalau tetap di sini ya hati saya gelisah gitu kan, nggak ridho. Udah bagus nggak ridho gitu, udah kerja aja terus sambil mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih baik. Betul, karena yang penting kan bagi muslim itu apapun aktivitas kita hasilnya harus berkah gitu. Seperti itu. Nah kemudian Ustaz, hukum boikot itu sendiri apa sih? Wajib berarti untuk kita semua. Kita sambung dikit yang tadi ya. Lagi pula kompetitor itu pasti masuk gitu loh. Contoh kita nggak kerja di satu pekerjaan yang itu adalah pro Israel, itu pasti ada, setiap produk itu pasti ada kompetitornya, setiap perusahaan pasti ada kompetitornya. Kompetitornya itu pasti akan masuk kompetitor yang tidak pro Israel. Nah tentu dia pasti akan membutuhkan, kalau permintaan banyak itu kan perlu karyawan lebih banyak. Makanya kemudian perusahaan kompetitor itu akan mencari karyawan yang berpengalaman. Ya, kita keluar dari pabrik atau dari restoran yang pro Israel, kompetitornya lagi maju karena yang ini diboikot, pasti nyarinya yang berpengalaman dong. Nah kita akan dicari, kita keluar, kita masuk ke sini dapat pekerjaan yang sama gitu. Dan ini lebih berkah, dan ini nggak dukung Israel gitu. Nah hukum boikot sendiri tentu saja awalnya mubah, hukum dasarnya mubah, tapi bisa jadi wajib atau jadi haram tergantung kondisi. Nah sekarang jadi wajib hukumnya boikot itu, karena berkaitan dengan nyawa, dengan kehormatan, dengan harta, dengan darah kaum muslimin. Jadi ketika ada seruan fatwa boikot, umat Islam sebenarnya terikat oleh kewajiban ini. Tapi bisa jadi haram kalau maksud dan tujuannya juga tidak benar. Jadi tergantung dari tuntutannya, tergantung dari targetnya, tergantung dari peristiwa yang terjadi. Hukum asalnya adalah mubah boikot. Bisa jadi dia sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi wajib. Untuk konteks memboikot produk-produk pro Israel, hukumnya jadi wajib gitu. Nah kemudian ini kan untuk pembeli ya, itu apakah buat penjual juga sama? Karena kita menjual segala macam, misalkan kayak market, warung, toko, seperti itu. Ya sama sebenarnya. Berarti semuanya sama ya? Jadi tidak menjualkan, tidak membeli, tidak mengedarkan, itu termasuk yang harus dilakukan. Baik dia seorang pembeli, atau dia seorang penjual, atau dia malah
yang memproduksinya gitu, perusahaan-perusahaannya. Makanya kan di beberapa toko Muslim yang ownernya punya kepedulian, dia nggak jual gitu produk-produk pro Israel yang sudah ada di tokonya itu gitu. Meskipun kemudian rugi dong ya, resiko perjuangan itu ya seperti itu. Kita mau pilih posisi di mana gitu. Semuanya ada konsekuensinya, semuanya ada resikonya. Kita harus mengambil resiko yang berbanding lurus dengan keyakinan kita, dengan akidah kita gitu. Terima kasih banyak ya Ustadz atas sama-sama Mbak Fani, yang dimana saya juga baru tahu seperti ini seperti itu, dan semoga ini tuh bermanfaat juga untuk sahabat MUI TV. Insyaallah. Jadi kami mengajak untuk seluruh sahabat MUI TV dan seluruh Indonesia untuk memboikot produk-produk yang dengan pro Israel dan lebih mencintai produk-produk kita sendiri ya Ustadz. Betul. Oke, terima kasih banyak untuk sahabat MUI TV, dan jangan lupa untuk mengasih saran kritiknya di bawah ini, dan kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.